Oke, apakah kamu sedang mencari kombinasi pasukan TH10 yang bisa dengan mudah meratakan base lawan? Jika iya, mungkin kamu harus coba strategi yang satu ini. Nah, untuk link dari pasukan ini silahkan cek di deskripsi video. Halo, nama gue Padli, dan oke, di sini gue mungkin akan ngasih sedikit gambaran terlebih dahulu bagaimana cara menyerang menggunakan pasukan yang akan gue bagikan ini. Nah, jadi di sini di awal kita mulai dengan pemotongan bangunan di area kiri dan juga di area kanan. Tergantung di mana nantinya kita ingin menurunkan pasukan utama kita, yaitu Golem dan juga Valkyrie. Nah, gue ingin menurunkan pasukan gue di area sini. Alasannya kenapa? Karena untuk penurun pasukan ini juga harus kalian perhatikan untuk rute jalan dari mesin kayunya. Itu kalian usahakan banget untuk bisa mendapatkan paling nggak satu Inferno Tower musuh menggunakan efek dari gelindingan mesin kayu ini. Nah, jadi untuk penurunannya pun juga nggak bisa ngasal gitu, tapi harus kalian prediksi juga dari area mana yang sekiranya bisa mendapatkan Inferno Tower musuh. Nah, di sini untuk bantuan klan kastilnya gue menggunakan Warden Mini. Sebenarnya mungkin nggak harus Warden Mini juga, kalau mungkin di klan kalian itu agak susah untuk requestnya. Tapi sekarang sih ya untuk request lebih gampang lah ya, karena kita bisa beli sendiri gitu menggunakan hasil token medali penyerbuan ibu kota. Nah, sebenarnya untuk isi klan kastil ada dua pilihan, yaitu pertama kalian gunakan Warden Mini seperti yang gua bawa ini, atau enggak mungkin kalian bisa isi menggunakan Titan Elektro. Nah, untuk kelebihannya sendiri kalau menggunakan Warden Mini itu lebih bisa membuat pasukan kalian darahnya menjadi tebal gitu. Nah, jadi untuk permainan fase awalnya yaitu permainan Golem Valkyrie itu akan lebih kuat. Nah, untuk kalau menggunakan untuk menggunakan CC Titan Elektro, itu kelebihannya jika ada isi klan kastil musuh untuk Titan Elektro, itu juga bisa membantu menghabisi CC lawan. Nah, kalau menggunakan Warden Mini ini, itu kita hanya mengandalkan si Hero Ratu saja untuk menghabisi isi klan kastil musuh gitu guys, untuk kelebihan dan kekurangan dari CC yang kita gunakan. Good job! Nah, oke, mungkin langsung aja kita praktekkan langsung bagaimana cara menyerang menggunakan pasukan yang satu ini. Tapi ini sebenarnya base-nya sih temboknya masih tembok T9 ya. Tapi yang membuat gua mau menyerang base ini itu trofinya guys, 40. Gila, itu lumayan banget sih. Oke, mungkin langsung aja kita coba serang base-nya, walaupun prematur dikit nggak ngaruh lah ya. Karena di sini gue hanya ingin menekankan bagaimana cara penurunan pasukannya. Karena jika kalian berhasil atau bisa menguasai tentang penurunan pasukannya, itu mau base TH10 semax apapun, pasti bakalan bisa rata juga gitu guys, jika kalian mengetahui dasar-dasarnya. Nah, sini kan untuk Inferno-nya itu ada di area sini ya, di area sini. Nah, jadi ada dua opsi pilihan nih yang bisa kalian gunakan untuk penurunan pasukan utamanya, antara dari sini ataupun dari sini dengan rute seperti ini. Nah, gitu guys. Nah, oke, jadi gue mungkin akan menurunkan pasukan gue dari area sini aja, set dengan rute kayak gini, karena mungkin lebih dekat dengan Hero Ratu juga tentunya. Dan ini kita juga bisa potong di area atas ini menggunakan satu baby dragon. Jadi di awal kita lakukan fase pemotongan terlebih dahulu. Sebelum itu menurunkan golem dan juga mesinnya, dan juga hero raja, hero ratu, dan siap-siap turunkan Valkyrie setelah temboknya sudah terbuka. Nah, itu dia, sip, kita turunkan semua Valkyrie-nya. Dan di sini sebenarnya untuk objektif atau tujuan yang harus kalian capai menggunakan permainan fase pertama ini, itu adalah memastikan untuk klan kastil musuh itu sudah aman gitu. Nah, ini seperti ini. Kalau ada isinya, kalian kasih spell poison dan mungkin juga bisa kalian freeze, maka otomatis untuk CC musuh aman harusnya. Ntar nih ratu gua di mana dah? Ya, ratunya. Aduh, ratunya ketinggalan guys. Ini yang gue bilang, kalau kalian menggunakan Warden Mini ya resikonya kayak gini, jika ada CC musuh ya nggak bisa untuk membantu menghabisi gitu kan. Kalau kita bawa Titan Elektro itu juga bisa untuk Titan Elektro menghabisi CC musuh, apalagi yang tipenya udara seperti ini. Itu sih untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing dari CC yang bisa kalian gunakan. Ini daripada gue kebanyakan ngomong, mungkin kita langsung turunkan ke pasukan yang fase terakhir, yaitu bermain Hawk Rider. Nah, dan juga ini untuk permainan Hawk Rider-nya itu juga kalau bisa kalian turunkan di area yang mana memang pertahanan musuh itu sedang sibuk dengan pasukan utama kalian, yaitu yang pasukan fase pertama tadi gitu. Jadi untuk Hawk Rider-nya itu bisa lebih aman gitu, karena ya tidak langsung diserang oleh pertahanan musuh. Karena pertahanan musuh itu sedang sibuk atau terkecoh dengan permainan fase awal kita tadi, yaitu bermain Golem dan juga Valkyrie. Nah, tapi karena di sini jujur pasukannya agak sedikit berantakan sih yang gue mainin ini, jadi ya gitulah.
Oke, nah mungkin di sini kita coba cari untuk TH10 yang mungkin rada sedikit max lah ya. Ya semoga aja dapat sih, soalnya rada susah gitu nyarinya guys kadang. A few moments later. Nah, oke, mungkin kita bisa coba untuk pasukannya di base yang satu ini, dan ini sudah base T11 ya. Tapi base T11 yang baru naik juga sih sebenarnya. Mungkin bisa kita coba dengan rute untuk permainan fase awalnya kayak gini dari sini, dan dengan harapan bisa mendapatkan dua bangunan ini, yaitu si Inferno Tower dan juga Eagle Artillery. Semoga aja, dan mungkin kalau beruntung juga bisa kena ini untuk pelindungan dari mesin kayunya. Oke, langsung aja kita praktekkan Baby Dragon, dan di atas juga Baby Dragon. Oke, tunggu bentar untuk sampai Baby Dragonnya melakukan tugasnya dengan baik, yaitu memotong bangunan. Sambil kita cari-cari juga bangunan-bangunan kecil di area luar sini yang bisa kita curi. Oke, nggak bisa. Ini harusnya bisa. Oke, dan mungkin ini, aduh, oh ya, sip, bisa nggak? Sip, bisa. Dan gimana? Oke, udah selesai untuk pemotongan bangunannya. Jadi langsung aja turunkan golem dan juga mesin gelindingannya. Dan hero, dan juga Valkyrie-nya kita spam aja semua dengan harapan dia menuju area titik yang sama, walaupun tidak ke area tengah, tapi setidaknya dia bersatu gitu guys. Oke, Valkyrie-nya putar balik, nice, kita ragi aja dan kita kasih spell healing Valkyrie-nya. Dan mungkin ini kita bisa freeze untuk Eagle Artillery-nya supaya tidak terlalu meresahkan. Oh ya, dari sini gue mengganti CC-nya menggunakan si Titan Electro. Nah ya, jadi kalian bisa sesuaikan aja sih kalau lebih pengen permainan pasukan kalian di fase pertama ini lebih aman, itu kalian bisa menggunakan si Titan Electro guys, agar bisa membantu menghabisi CC musuh. Terlebih lagi kalau CC musuhnya itu berupa pasukan udara seperti yang gue hadapin barusan, yaitu Naga Electro. Karena kalau menggunakan Warden Mini ya otomatis dia nggak bisa ngebantu menyerang gitu. Tapi kalau kalian menggunakan Titan Electro ya itu lebih aman aja sih gitu. Jadi untuk pasukan kalian berikutnya, yaitu permainan Hawk Rider, itu tidak dihantui oleh CC lawan gitu guys. Nah tapi sebenarnya sih untuk masalah CC ya, mungkin kalau di klan kalian itu agak susah buat request ya. Sebenarnya banyak sih pasukan yang bisa kalian gunain gitu, mungkin kayak PK ataupun Bowler ataupun Valkyrie juga isinya, ataupun Yeti. Intinya banyak sih sebenarnya pasukannya. Intinya ya, CC dari yang kalian bawa itu tuh hanya menjadi support tambahan gitu dari permainan fase awal kalian gitu. Entah itu menjadi tank tambahan ataupun menjadi penyerang tambahan, gitulah intinya guys. I've been looking for a way out. I'm sick of feeling like I'm way down. Stuck in the middle of a large crowd. I just gotta fight and climb my way and then break out. Adrenaline in my system. I just wanna be different. I just wanna be winning. I've had this fight since the beginning. Got a mind with no limits, but sometimes I forget it. Look at myself in the mirror. I just wanna see clearer. I can feel a little angst. I'm sick of my life. I just wanna make a change. The world is calling my name. I'm a little afraid, but I need to be brave.